Thank you, Deki. Siap, Bu. Ya, baik adik-adik yang kami banggakan, kita lanjut dalam pembahasan kita khususnya di dalam pembimbingan kedua ini. Pembimbingan kedua itu sekali lagi saya sampaikan, saya hanya memuat bab 1 dan bab 2. Nah, bab 2 itu apa aja isinya? Jadi bab 2 itu kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan. Jadi yang kita ceritakan di kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan itu adalah kondisi yang kita yang kita rasakan, yang mana yang dalam hal ini kondisi yang menyebabkan core isu itu yang diangkat. Jadi apa yang Anda, misalnya salah satunya contoh ya yang kemarin kita sudah diskusikan, salah satunya itu adalah lambatnya sistem sistem pelaporan kematian ibu dan anak misalnya. Nah, yang dijelaskan itu adalah kita bercerita di latar belakang itu apa yang terjadi di sana. Apakah kita berbicara tentang sistem laporannya, berarti kita tetap merujuk kepada piramida terbalik. Piramida terbalik itu sistem penulisannya kita pakai piramida terbalik. Kita buka dulu sedikit tentang tugas kita sebagai analis gitu kan, analis pelaporan. Kita cerita itu dulu, kemudian sebelum kita cerita dulu dinasnya kita itu seperti apa, ya. Dinasnya itu kita apa, sistem apa tugas pokoknya, kemudian masuk ke jabatannya adik-adik, ya. Nah, di dalam jabatan itu, di dalam pelaksanaan contoh misalnya analis pelaporan atau apa ya, anggaplah analisis pelaporan. Berarti di dalam analisis pelaporan itu ada hal-hal yang Anda lakukan. Jadi seharusnya itu berdasarkan aturan seperti ini. Kita cerita dulu harapannya. Ya, kita cerita dulu bahwa seharusnya sistem pelaporan itu tepatnya harus tanggal 15 misalnya, 15 bla 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 bla. Nah, dan semua harus terakomodir. Nah, itulah yang kita harapkan seperti itu, seharusnya seperti itu. Baru setelah kita jelaskan tentang kondisi yang seharusnya kita sudah berbicara panjang. Nah, baru kita merujuk bahwa merujuk kepada masalah yang kita temukan. Namun, ya, baru kita masuk. Namun di dalam saya melaksanakan tugas sebagai analis pelaporan, beberapa hal kendala yang saya dapatkan. Nah, itulah yang kendala yang didapatkan itu, kita sudah berbicara tentang lambatnya sistem pelaporan. Anda cerita gamblang di kondisi. Nah, kenapa hal itu harus dilakukan? Supaya kita memberikan kemudahan untuk penguji paham apa yang ingin kita sampaikan di dalamnya. Ya. Karena tidak semua penguji dari sekian ini langsung tahu setelah Anda menulis 15 menit atau 20 menit dia baca laporannya, dia paham. Ya kan gitu. Maksudnya arahnya kemana? Olehnya itu penting bagi saya menjelaskan kepada di laporan bahwa ini seharusnya sistem pelaporan seperti ini, di Dinas Kesehatan itu seperti ini. Tapi kenyataannya di Dinas Kesehatan itu seperti ini sistem pelaporannya. Artinya kalau kita mau melihat ada gaps di dalamnya. Antara harapan dan kenyataan itu tidak berjalan bersamaan. Harusnya memang kalau kita melihat bahwa harusnya itu memang sistem pelaporannya, jadi ada gaps di situ. Disitulah di gaps itu teman-teman menemukan isu, ya, menemukan isu, dan isu itulah yang kita angkat. Lambatnya belum optimalnya sistem pelaporan tepat waktu misalnya. Nah, itu langsung kita ambil garis tengahnya. Kita langsung ambil garis tengahnya. Apa yang kita mau ambil dari antara gaps di situ, antara harapan dan kenyataannya, apa yang kita mau ambil. Nah, setelah itu kita melihat bahwa oh ternyata sistem pelaporannya seperti ini. Kemudian teman-teman sudah dua gapsnya, tujuannya seperti ini. Maksud saya seharusnya seperti pelaporan itu harus seperti ini,
berdasarkan dengan peraturan atau apalah yang menguatkan di situ. Kemudian kondisinya seperti ini, baru adik-adik menjelaskan sedikit kondisi yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan itu Anda menjelaskan bahwa di dalam pelaksanaan aktualisasi ini dengan masalah yang kami dapatkan di lapangan, kami sebagai peserta latsar, ya tinggal menambahkan saja kata sambungnya. Kami sebagai peserta latsar dalam hal ini ingin melakukan perbaikan bla 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 bla. Silahkan. Ya, cukup itu saja. Itu kalau 2 halaman, 3 halaman itu sudah cukup, luar biasa tuh. Jadi disitulah kesempatan kita menyampaikan ke penguji bahwa inilah yang saya mau lakukan. Oke, adik-adik, ini yang kita bisa lihat kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan. Setelah gamblang kita jelaskan ini, baru kita tentukan penetapan isunya. Ada yang alat analisis itu, alat analisis. Nah, alat analisis ini kita bisa pakai APKL, kemudian turunkan USG, kemudian turunkan menjadi Fishbone. Ya, turunkan menjadi dari sekian banyak isu, kita turunkan ke USG menjadi 3, dari 3 ini kita menjadikan 1. Itulah yang kita jadikan Fishbone. Nah, kemudian setelah itu saya kembali dulu. Di mana kita dapatkan isu, sedangkan kita menjelaskan tadi itu adalah menjelaskan bahwa hanya poin-poin penting hanya khusus untuk sistem pelaporan. Jadi sistem pelaporannya memang bermasalah, tapi banyak masalah di dalamnya. Nah, menemukan masalahnya atau bagaimana menetapkan isunya? Ya, tentu menetapkan isu banyak hal. Sistem pelaporan yang bermasalah, tidak didukungnya dengan sumber daya manusia, ya kan banyak. Nah, itulah yang kita masukkan di APKL. Saya tidak terlalu banyak menjelaskan karena teman-teman sudah banyak beberapa orang yang sudah hampir semua ya yang sudah melakukan hal ini. Namun tidak apa-apa kita ulang kembali untuk mengingatkan teman-teman bahwa sistem menariknya isu itu seperti itu. Nah, untuk golongan 3 dengan golongan 2 itu perbedaannya hanya berbeda di analisis dampak. Ya. Di analisis dampak itu ada di golongan 3. Yang mana dimaksud analisis dampak adalah kita menguraikan dampak jika isu tersebut tidak terselesaikan. Jadi misalnya begini, analisis yang dampak ini kita lihat bahwa jika kita tidak di dalam pelaksanaan, kalau kita tidak menyelesaikan dengan tepat sistem pelaporan ini akan berdampak seperti apa ke kinerjanya Anda. Jadi itu juga diuraikan di analisis dampak. Namun kalau golongan 2 tidak ada itu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan khusus untuk isi daripada latar belakang ini? Mohon izin Munira, Bu. Silakan Dek Munira. Di analisis dampak ini, Bu, apakah ini dampaknya itu cuman kayak saya guru kan, apakah cuman berdampak untuk saya, siswa, ataupun sekolah itu sendiri yang diuraikan di situ? Oke, baik. Makasih Bu Munira. Jadi analisis dampak ini kita lebih, kalau di latar belakang itu lebih ke secara keseluruhan. Jadi berbicara secara umum, analisis dampak jika tidak dilakukan, jangan spesifik dulu ke gurunya, apanya, tetapi yang ini kalau di bab 1-nya itu lebih secara umum. Jika kita tidak lakukan ini seperti apa dampaknya kepada kinerja? Karena ini kita berbicara tentang sistem pelaporan di Dinas Kesehatan misalnya. Nah, kalau misalnya kan ini ada dua analisis dampak. Analisis dampak itu nanti ada ini analisis dampak dari isu. Nanti di berikutnya itu ada analisis dampak jika nilai tidak diterapkan. Itu ada perbedaan. Ini khusus untuk analisis dampak jika isu ini tidak diselesaikan. Dampaknya dia secara umum. Ya. Jadi apakah nanti kita bisa lihat bahwa bisa diuraikan
itu berdampak kepada guru, saya berpikirnya analis dampak itu Anda bisa menjelaskan secara keseluruhan. Bisa berdampaknya kepada guru, dampaknya kepada siswa. Nah, kalau misalnya dampaknya ke siswa, kemudian dampaknya kepada organisasi, kemudian dampaknya kepada Pemda itu sendiri, boleh Anda cari membahasakannya seperti apa. Ingat bahwa memang kita ini kembali bahwa tugas dan fungsi kita itu ada 3. Sebagai pelayan publik, sebagai perekat pemersatu bangsa, dan sebagai pelaksana kebijakan. Ya, jadi itu dulu yang Anda hubungkan ke tugas dan fungsinya. Bisa? Oke. Masih ada yang ingin ditanyakan tentang isinya daripada rancangan proposal? Saya Ibu Gunawan. Silakan Gunawan. Saya mau bertanya terkait penetapan isu ini, Ibu. Yeah. Jadi di sini kemarin Ibu arahkan agar bisa minimal 4 isu yang diangkat, Ibu. Jadi tadi malam saya sudah menemukan satu lagi yang saya ingin tanyakan, Ibu. Apakah keempat isu ini harus memiliki hubungan, Ibu? Ya. Antara isu satu dengan isu yang lain, maksudnya begitu, Ibu. Jadi, terima kasih. Tidak mesti sih, karena toh jadinya nanti itu kan hanya satu yang diambil. Iya. Tetapi kalau memang isu itu saling berkaitan, nggak apa-apa. Supaya kalau memang dia berkaitan, kita bisa menemukan solusi nanti. Itu bisa menyelesaikan satu kegiatan, satu isu yang kita angkat, tapi bisa menyelesaikan empat isu. Itu boleh saja. Iya. Makanya gamblang kita jelaskan, maka di Pisbon itu harus jelas supaya nanti satu core isu yang kita selesaikan, satu isu yang kita selesaikan, tetapi bisa terselesaikan isu semuanya. Oh iya. Oke, seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, baik adik-adik, kita coba masuk ke slide berikutnya. Slide berikutnya itu kita akan berbicara tentang tetap masih di bab 1. Ya. Bab 1 itu tadi bagian A. Ini bagian B. Bagian B itu visi misi dan gambaran organisasi. Ya. Visi misi dan gambaran organisasi. Visi misi, kalau ada visi misi daerahnya, pakai visi misi daerah. Tapi kalau ada visi misi OPD, ya, visi misi OPD, pakai visi misi OPD. Kalau tidak mau ribet, pakai semua dua-duanya, masukkan semuanya, itu nggak apa-apa. Ya. Kemudian gambaran singkat organisasi ini, kalau saya gambaran singkat organisasi, teman-teman tidak usah masukkan struktur organisasi, tidak usah. Tapi Anda menceritakan gambaran singkat apa yang Anda menjadi tugas pokoknya tadi. Ya, misalnya dinas kesehatan Anda uraikan saja itu. Kalau Anda tuliskan juga tidak apa-apa, cuman persoalan terlalu banyak biayanya. Efisien, efektif, yang tidak perlu tidak usah kita masukkan. Kenapa? Bikin tebal-tebal saja. Anda upload nanti berat persoalan lagi. Jadi cari aman saja. Oke? Nanti kalau laporannya juga tebal-tebal, fotokopinya banyak, biayanya lagi banyak. Ya kan? Pokoknya intinya kalau saya muat yang sesuai dengan yang diminta, yang substansinya ada di dalamnya. Tidak usah terlalu terlalu banyak atau harus tebal. Beberapa contoh yang saya kirimkan kepada teman-teman itu boleh Anda jadikan referensi, tapi tidak semuanya juga betul. Maksud saya, di saat dia ujian itu yang terbaik, tapi di saat Anda ujian belum tentu itu yang terbaik. Kenapa? Karena pengujinya beda, ada kemungkinan seperti itu. Oke? Baik. Kemudian tugas dan fungsi peserta. Nah, di sini tugas dan fungsi peserta itu berdasarkan dengan SK yang Anda terima. Misalnya sebagai tugas dan fungsi sebagai analis, Anda bisa uraikan beberapa di dalamnya. Silahkan, nggak jadi masalah. Kemudian itu tugas bagian B-nya, kemudian C-nya tujuan menyelesaikan isu itu harus terukur. Tujuan itu harus terukur. Jangan tujuannya
bukan tujuan Anda mengikuti Latsar, tapi tujuan Anda menyelesaikan isu. Ya, kalaupun misalnya di contoh yang kemarin ada tujuan Anda boleh juga, tapi tidak menjadi itu yang menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas bagi saya adalah tujuan Anda menyelesaikan isu ini. Apa tujuannya? Kemudian setelah peserta mendapatkan nilai-nilai, membentuk karakter. Nah, di sini kalau secara umum tujuan bisa peserta juga menghubungkan, tapi ini tujuan kedepannya. Jadi yang paling kalau bisa poin kedua ini kalau memang tidak terlalu penting tidak usah dimasukkan. Tapi yang paling penting ini bagi saya itu adalah tujuan Anda menyelesaikan isu. Itu cukup bagi saya. Anda uraikan di situ di latar belakangnya itu di bab satunya, di poin C-nya itu sudah cukup bagi saya. Kemudian manfaatnya adik-adik ini yang ditanyakan tadi. Manfaatnya bagi peserta, manfaatnya bagi organisasi, manfaatnya bagi pemerintah, manfaatnya bagi masyarakat. Pertanyaannya, jika di dalam pelaksanaan tugas kita ini, misalnya sistem pelaporan, tidak terasa langsung berdampak kepada masyarakat, apakah itu wajib Anda masukkan? Itu tidak mesti. Ini fleksibel saja. Ya. Kalau tidak berhubungan langsung, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dinas kesehatan atau puskesmas atau guru itu langsung berhubungan langsung dengan masyarakat. Bagaimana misalnya rendahnya kualitas pembelajaran, ya salah satu penyebabnya misalnya, ya kan? Salah satu penyebabnya itu rendahnya tidak adanya motivasi dari orang tua, tidak adanya ada kontrol dari orang tua. Ya tergantung fishbone-nya lagi, kembali kepada fishbone-nya. Oke. Baik. Adik-adik ada yang ditanyakan kedua slide ini, saya persilahkan. Mungkin Bu, saya Bu Rizal Bu. Ya, silakan Dek Rizal. Ya Bu, jadi Bu untuk manfaatnya manfaat bagi organisasi perangkat daerah OPD ini berkaitan dengan visi misi tadi Bu, maksudnya yes. Di beberapa poin aktualisasi yang saya lihat yang Ibu kirim di situ kan mereka menjabarkan visi dan misi dari sekolah masing-masing. Iya. Ya. Jadi apakah bisa dari sekolah masing-masing atau OPD atau boleh. Makanya saya bilang cari amannya kalau memang di dua-duanya ada visi misinya, ada visi misi daerahnya, visi misi organisasinya, Anda aman, ada yang dapatkan, masukkan saja supaya memudahkan Anda memasukkan manfaat ini apakah berhubungan langsung berkaitan langsung dengan visi misinya visi misinya sekolah. Kalau visi misinya sekolah kan itu otomatis dia akan turunannya dari visi misi Pemda kan? Ya, Bu. Nah, seperti itu. Jadi mudah. Kalau teman-teman memahami betul arahnya kemana itu nyambungnya ditanya penguji itu nyambung. Ya, seperti itu Pak Rizal. Jadi memang selalu melihat manfaatnya ke OPD itu kita selalu melihat daripada visi misi yang ada di sekolah kita atau di OPD kita. Boleh. Ya. Cukup, Pak Rizal? Bu, baik Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, baik. Masih ada? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Bab 2, isinya itu rancangan aktualisasi yang mana adalah yang pertama itu nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN itu yang teman-teman sudah pelajari di agenda 2. Itu isinya di rancangan nilai di bagian A-nya. Nilai-nilai dasar ASN mulai dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, itu isinya di poin A. Jadi Anda bisa mengambil yang saya kirimkan kepada teman-teman itu, boleh itu saja Anda ambil. Ya.
Anda kopas saja, Anda kopas baru pindahkan ke situ, ke laporannya teman-teman, karena dimanapun itu semua sama. Yang namanya mengikuti Latsar itu semua berbicara tentang agenda dan nilainya juga sama. Yang membedakan itu hanya internalisasi masing-masing, bagaimana pemaknaan kita terhadap nilai. Namun tujuannya sama. Ya, kemudian peran dan kedudukan ASN itu adalah agenda 3, yang mana di dalamnya peran dan kedudukan ASN itu ada 3 materi, whole of government, kemudian pelayanan publik, dan manajemen ASN. Kenapa ini penting? Karena isu yang akan kita ambil atau ide gagasan yang kita ambil itu berkaitannya langsung ke agenda 3. Berkaitan langsung dengan peran dan kedudukan ASN. Contoh misalnya, saya berikan contoh. Misalnya teman-teman angkat isunya, rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya hasil ujian kelas bla 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 bla, ya kan? Nah, kira-kira kalau kalimat ini yang kita keluarkan menjadikan isu, dia sangat berkaitan langsung dengan peran dan kedudukan ASN yang mana? Kira-kira mana? Misalnya rendahnya kualitas, ya, rendahnya kualitas hasil belajar siswa kelas bla bla bla. Apakah dia whole of government? Apakah dia manajemen ASN? Apakah dia pelayan publik? Ayo. Pelayanan publik, loh. Rendahnya kualitas. Kualitas. Berarti dia manajemen ASN. Manajemen ASN. Ya, karena dia manajemen ASN itu kenapa? Karena dia lebih bagaimana kemampuan seseorang bisa memanage dirinya, kemampuan seseorang untuk meningkatkan kualitasnya, meningkatkan kinerjanya, meningkatkan kompetensinya, itu larinya ke manajemen ASN. Tapi kalau pelayanan publik itu adalah misalnya, kalau kita mau melihat misalnya salah satunya, ya kita lihat bahwa lambatnya pelayanan di puskesmas bla bla bla, berarti itu kita berbicara pelayanan yang kita berikan, ya, pelayanan. Lambatnya pengurusan bla 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 bla, pengurusan KK dalam ini berarti itu pelayanan. Itu teman-teman harus tahu, karena yang diuji itu pemahaman kita di situ. Jangan sampai kita angkat sebuah isu atau kegiatan karena ditanya itu perannya di situ. Dia carinya keterkaitannya, bagian peran dan kedudukan ASN itu masuk di betulan ini, keterkaitannya dengan isu yang Anda angkat, kemudian ide gagasan yang Anda angkat, kemudian kegiatan yang Anda angkat itu keterkaitannya peran dan kedudukan ASN itu apa? Jadi harus kuasai itu. Ya. Nah, di mana keterkaitannya nilai-nilai dasar ASN itu kita bicara di tahapan. Tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3 sampai tahapan berikutnya itu yang berkaitan langsung dengan nilai-nilai dasar ASN. Jadi nanti saya berikan penjelasan. Pahami dulu ini. Kemudian di sini adik-adik, setelah di rancangan kedua, ini nilai-nilai dasar ASN, peran dan kedudukan ASN. Kemudian kita sudah menyusun rencana kegiatan aktualisasi. Ya, di sini kita rencana aktualisasi. Yang pertama itu kita lihat isinya, poinnya ini adalah unit kerja apa. Misalnya unit kerjanya dinas bla bla bla. Kemudian isu yang diangkat. Ya, isu yang diangkat itu apa? Jadi kalau sudah bicara isu itu sudah kata negatif di sini. Rendahnya, lemahnya, belum optimalnya, itu bicara isu sudah di sini. Kemudian gagasan pemecahan isu itu adalah misalnya di sini belum optimalnya sistem pelaporan di bla bla bla.
Kita buat ide gagasan optimalisasi pelaporan melalui bla bla bla. Nah, di situ. Jadi sudah di sini negatif, di sini positif. Ya, di sini negatif, di situ di sini negatif, di sini positif. Jadi itu. Kemudian dari ide gagasan ini, adik-adik, dari ide gagasan pemecahan isu ini kita turunkan di sini. Jadi sistem penulisannya seperti ini. Ini sudah sangat jelas, di sini sangat jelas bahwa bagaimana sistem penulisannya. Ya, bisa kita lihat di sini. Jadi rencana aktualisasi unit kerja yang saya jelaskan tadi, misalnya ide gagasannya, optimalisasi pembelajaran bahasa Inggris melalui metode. Jadi kalau kita mau mengoptimalkan, kalau berbicara belum optimalnya berarti itu sudah ada, tapi belum optimal. Jadi kita coba mau mengoptimalkan pembelajaran bahasa Inggris melalui metode apa? Jadi metode itu sebagai alat yang untuk mengoptimalkan. Itu kalau saya harusnya alat itu kita munculkan di ide gagasannya. Ya, alat itu kita munculkan misalnya sistem pelaporan, optimalisasi sistem pelaporan pelaporan data kematian ibu dan anak melalui aplikasi bla bla bla. Nah, di situ harusnya muncul itu supaya itu yang merangsang penguji bahwa oh ternyata dia bisa mengoptimalkan pelaporannya dengan aplikasi ini. Nah, dari aplikasi inilah yang kita tuangkan dari menjadi kegiatan. Nah, di sini adik-adik kita coba lihat bahwa yang kita maksud di sini adalah yang mana kita turunkan menjadi kegiatan. Yang kita turunkan menjadi kegiatan itu adalah ide gagasan ini adalah optimalisasi pembelajaran bahasa Inggris melalui metode bla bla bla. Nah, ini kita langsung masukkan apa yang Anda mau lakukan untuk mengoptimalkan. Nah, kita langsung kegiatan pertama menyusun metode English Book, salah satunya nih. Nah, di sini saya membiasakan bahwa di tahapan itu saya masukkan konsultasi. Karena kalau konsultasi saya masukkan kegiatan itu bukan. Itu tidak relevansi dengan optimalisasi pembelajaran. Ya, makanya di sini tahapan pertama yang saya lakukan, kegiatan pertama yang saya lakukan misalnya menyusun metode English Book. Nah, tahapan pertama melapor mentor, kemudian mendownload materi dan seterusnya sampai Anda menyusun metode English Book. Ya. Nah, di sini ada outputnya. Outputnya itu per tahapan. Jadi kalau misalnya kita konsultasi dengan mentor, outputnya apa? Persetujuan atau kesepakatan atau apa? Kemudian kita masukkan di sini keterkaitan substansi mata pelatihan. Di sini yang saya katakan nilai yang tadi di halaman di bab 2 poin A mengatakan bahwa poin A itu menjelaskan bab 2-nya adalah nilai dasar ASN. Nah, di sini saya mau sampaikan teman-teman. Di keterkaitan ini Anda masukkan nilai apa? Nilai apa yang Anda masukkan itu terkait dengan ini. Terkait dengan tahapan pertama. Ya, tahapan pertama. Kemudian nilai ini yang kita diskusikan kemarin, jangan sampai teman-teman miskin nilai. Misalnya di konsultasi ini hanya berbicara tentang etika publik yang mana sopan. Ya, jangan hanya itu. Coba Anda internalisasi lagi. Kira-kira kalau kita konsultasi apa yang berhubungan langsung dengan nilai? Misalnya apa tujuannya? Untuk apa kita konsultasi? Ya kan? Konsultasi yang pertama itu kita berbicara sopan dengan pimpinan. Tapi untuk apa kita lakukan itu konsultasi?
ya tentu yang kita inginkan bahwa untuk mencapai melakukan kesepakatan, dan kesepakatan ini kita lakukan berpikir ingat bahwa komitmen, misalnya kita masukkan komitmen mutu, karena di dalamnya itu kita supaya tidak bekerja berulang-ulang, ada kesepakatan diarahkan oleh mentor, berarti di situ adalah efisien, efektif, ya kan, sehingga di sini kita masukkan komitmen mutu. Ya, ini hanya contoh saja teman-teman. Nah, apakah di sini harus wajib aneka muncul? Tidak wajib. Sekali lagi itu tidak wajib. Tergantung pemahaman teman-teman menginternalisasi tahapan ini. Ya. Tergantung, kembali lagi saya kata, tergantung apakah itu wajib masukkan aneka di sini, tidak mesti, ya, tidak mesti. Di sini kita lihat adalah kemampuan teman-teman menghubungkan nilai yang Anda ambil itu dengan tahapan ini. Ya, tahapan 1. Kemudian kita masuk ke agenda 2, agenda 3. Agenda 3 ini keterkaitannya adalah, misalnya agenda 3 itu keterkaitannya dengan kegiatan ini. Menyusun metode English book, ya kan? Nah, kira-kira apakah dia whole of government atau dia lebih ke manajemen ASN, ya? Atau lebih ke pelayanan publik? Silahkan. Ini hanya contoh. Kalau dia menyusun English book ini adalah lebih ke manajemen ASN. Ya. Kemudian selanjutnya kolom 6, kontribusi terhadap visi misi daerah. Ini teman-teman, kita lihat bahwa di visi misi itu, visi misi daerah atau visi misi OPD, biasanya itu ada poin per poin, ya, poin per poin. Misalnya poin 1 tentang poin kedua, poin ketiga. Nah, di sini visi misi ini Anda hanya menjelaskan keterkaitannya, misalnya kegiatan ini, kegiatan 2, misalnya menyusun English book adalah memberikan kontribusi terhadap misi ketiga. Salah satunya misi ketiga, anggaplah bahwa selalu meningkatkan, mengembangkan kompetensi guru, bla bla bla. Berarti kita tulis itu hanya poin 3 dan uraikan apa poin 3 itu. Tidak usah Anda masukkan semua. Tidak usah masukkan semua item-item yang ada di dalam visi misi itu. Anda langsung tunjuk saja, Anda langsung tulis saja, ini kegiatan ini berkaitan langsung, berkontribusi langsung dengan apa? Berkontribusi terhadap visi misi apa? Yang nomor berapa? Nah, poin ke-7, penguatan nilai-nilai organisasi. Penguatan nilai-nilai organisasi itu biasanya adalah hal yang dibuat sendiri oleh OPD di dalam saya katakan, tapi dalam penjabat visi misi tadi. Contoh misalnya penguatan nilai organisasi itu adalah biasanya di sekolah itu ada yang tertulis 5K, ya kan? Keamanan, kebersihan, bla 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 bla, misalnya ada itu biasa, atau disiplin, bla bla. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan penguatan, itu adalah nilai-nilai organisasi. Kenapa? Nilai-nilai organisasi itu biasanya dibuat oleh organisasi, dan nilai-nilai ini harus menjadi acuan setiap orang yang ada di lingkup OPD itu berorientasi seperti bekerjanya itu selalu melihat nilai-nilai organisasi kita. Contoh saya berikan kepada yang kami miliki di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satunya itu adalah SIP, sinergitas, integritas, dan profesional. Jadi di dalam melaksanakan tugas kami semua, baik dari manajemennya, baik dari tenaga widya suaranya, baik dari pengelolaan diklatnya, baik cleaning service-nya, apapun yang ada di dalamnya itu selalu berorientasi bekerja itu melihat sinergitas. Ya, sinergitas itu bagaimana kita itu bekerja selalu
kerja saling berkaitan, saling mendukung, ya, saling bahu membahu. Kemudian integritas. Jadi bagaimana kita bekerja itu selalu melihat satu kata satu perbuatan, ya kan? Contoh itu. Nah, kemudian sinergitas profesional, ya, profesional. Jadi bagaimana itu bekerja secara profesional. Jadi bekerja berdasarkan tugas dan fungsi yang kita miliki. Nah, itu dilihat daripada penguatan untuk kontribusi ini selalu melihat dari kolom 2 ini, dari kegiatan ini selalu kita lihat ke kolom 6, begitupun kegiatan kedua ini selalu kita lihat dari penguatan ke kolom 7. Nah, pertanyaannya, Bu, jika seandainya di tugas di OPD kita atau di sekolah kita itu belum ada nilai-nilai, apakah itu wajib? Tidak usah wajib, tidak perlu. Kalau memang tidak ada, ya kan tidak semua OPD itu sempat membuat nilai-nilai organisasinya, tapi seharusnya seperti itu. Tapi kalau untuk di sekarang ini Anda belum ada dan tidak bisa mendapatkan informasi itu, jangan itu yang menjadi penghalang. Ya, jangan itu yang menjadi penghalang. Tetap saja kalau memang tidak ada, kosongkan saja di kolom 7. Saya jelaskan semua, nanti teman-teman tanyakan setelah ini. Oke, sudah habis waktunya ya. Oke, baik. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit bahwa teman-teman jumlah kegiatan minimal 3, diusahakan 3 atau lebih. Kenapa? Karena saya sudah jelaskan kemarin, kalau 3 Anda ambil, tapi ketiga itu tidak memberikan kontribusi, tidak berdampak langsung atau tidak, anggaplah penguji menganggap bahwa ini tidak layak atau tidak relevan, dihilangkan 1 berarti tinggal 2. Tinggal 2 berarti Anda tidak ada pilihan lain. Sudah pasti Anda di titik terlemah. Makanya cari aman. Usahakan membuat kegiatan 3 atau paling sedikit 4, 5 ya. Dan di atasnya itu. Karena sistem penilaiannya kegiatan itu juga sangat berpengaruh. Tapi artinya di sini jangan memaksakan kegiatan yang penting yang penting cukup 4 deh. Ya, tidak mesti, tapi 4 itu yang betul-betul terkait bisa menyelesaikan isu yang Anda angkat atau bisa memberikan efek kepada ide gagasan yang Anda angkat. Kemudian jumlah tahapan kegiatan minimal 3 dan hasil kegiatan output itu jelas dan bermanfaat. Kemudian di setiap tahapan kegiatan terisi. Yang pertama itu jadi di sini kita lihat bahwa setiap tahapan ada outputnya. Kalau dulu kita tahapan dimaksud di sini tahapan indah. Jadi setiap tahapan ini ada outputnya. Setiap tahapan ada outputnya. Inilah output ini nanti menjadi bukti fisik, teman-teman. Misalnya konsultasi dengan mentor, persetujuannya. Mana bukti persetujuannya? Anda ambil itu, buatkan bukti persetujuannya, ditandatangani mentor. Itu yang menjadi lampiran nanti yang diperiksa penguji. Ya, semua output yang Anda hasilkan itu Anda lampirkan nanti di dalam penyusunan laporan hasil. Oke? Kemudian kita masuk. Ini keterkaitan agenda 2, nilai-nilai ASN, mata akuntabilitas di kegiatan ya hampir sama yang sudah saya jelaskan. Jadwal kegiatannya boleh per minggu, boleh per hari, terserah teman-teman mau seperti apa. Ya. Ini analisis dampak. Di sini dalam rancangan aktualisasi belum adanya analisa dinilai tidak diterapkan, tidak dimasukkan alat analisis. Ini tidak dimasukkan alat analisis identifikasi karena sudah dinarasikan latar belakang. Jadi kalau saya di sini tetap teman-teman masukkan alat analisis itu yang Anda temukan sama yang saya berikan contoh yang kemarin. Tidak dimasukkan struktur organisasi, cover masih sedang. Oke, saya pikir itu teman-teman ya. Untuk ini penjelasan hasil pembimbingan berikutnya ini. Oke,
Baik, adik-adik yang kami makan, ada yang ingin ditanyakan tentang sistem pelaporan? Baik dari tabelnya ataupun apanya? Silahkan. Mohon izin Bu, saya Bu Iksan Bu. Silakan Dek Ihsan. Ya Bu, mohon izin. Saya mau bertanya Bu, tadi pada tabel kan untuk yang kedudukan dan peran ASN dalam NKRI itu dia per kegiatan ya Bu, bukan per tahapan. Oh iya. Yang agenda 3. Ya, betul. Saya tanyakan seperti kayak tadi di tabel yang tadi kan menyusun metode. Ya. Metode English book. Ya. Tapi di rangkaian tahapannya ada konsultasi dengan mentor yang mana kalau itu memang masuk di dalam WOG konsultasinya. Ya. Jadi apakah bisa juga kita masukkan seperti itu Bu? Jadi untuk kegiatan itu. Baik, Dek Ihsan, kalau di tahapan tidak ada kaitannya dengan peran dan kedudukan ASN, dia hanya di kegiatan. Oh iya Bu, baik Bu. Ya, kalau di tahapan itu berkaitan dengan agenda 2. Kalau di kegiatan berkaitan dengan agenda 3. Baik Bu. Oke, jadi keterkaitannya di sini kalau kita mau melihat Pak Iksan di sini menyusun metode English book itu berkaitan dengan agenda 3 di sini. Kalau agenda tahapan kedua itu berkaitan dengan agenda 2. Jadi itu lebih penekanannya. Sekali lagi teman-teman bisa dipahami karena penjelasannya itu tidak ada nanti kolom khusus untuk menjelaskan pada saat, jadi kuasai pada saat Anda ujian. Baik Bu. Ya, kata kuncinya aja, kalau manajemen lebih ke pengembangan diri, tapi kalau pelayanan adalah bagaimana kita memberikan pelayanan. Kalau whole of government itu adalah koordinasi, kolaborasi. Ya. Larinya ke situ. Bagaimana bekerja sama dengan orang lain, bagaimana bekerja dengan orang melakukan bekerja sama dengan orang lain untuk memberikan pelayanan. Ya, seperti itu. Oke, masih ada teman-teman? Kita berakhir sampai jam berapakah? 10.15 ya? Mohon izin Bu, sekitar 41 menit lagi Bu. Oh, masih lama. Oke, silakan. Masih ada yang ingin ditanyakan? Ya Bu, saya Bu, Rizal Bu. Oke, silakan Dek Rizal. Ya Bu, terima kasih Bu. Jadi tadi Pak Arhan Firdaus sudah menyampaikan ke kita mengenai mekanisme pelaporan aktualisasi yang seharusnya setiap minggu itu Bu. Oke. Nah, masalahnya kami Bu, beberapa dari kami kan berada di tempat kerja di pulau yang jaringannya sangat minim sekali Bu. Iya. Untuk jaringan telepon saja susah Bu. Iya. Jadi bagaimana, apakah ada kebijakan Bu untuk kami Bu supaya tidak setiap minggu pulang balik ampana untuk money ini Bu? Ya. Oke, baik Pak Rizal. Itu kemarin saya hanya ingin menyampaikan bahwa Pak Rigi itu 4 ditunda gara-gara itu. Jadi dia mengupload tugasnya itu nanti di minggu terakhir dia upload tugasnya. Nah, apesnya 4 orang ini dengan alasan yang sama dengan yang Pak Rizal katakan bahwa salah satunya dia bermasalah dengan jaringan. Namun yang satu ada yang satu sekolah dengan mereka ternyata bisa mengupload. Ya, sehingga apesnya sehingga ini yang membuat evaluator pada saat kita ujian akhir, setelah kita ujian akhir, ujian penentuan kelulusan, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena memang dia katakan bahwa alasannya bahwa tidak ada jaringan. Namun yang menjadi perdebatan ada satu sekolah, satu tempat, tapi bisa mengupload. Nah, sehingga ini yang membuat penyelenggara dalam hal itu menunda. Jadi kalau memang bisa Pak Rizal cari aman saja dulu, setiap tugasnya diupload saja.
bagaimana caranya kalau memang ada cara-cara lain yang bisa Anda lakukan. Lagian juga kan tidak juga ya, karena aktualisasi harus di tempat tugas, itu menjadi persoalan. Nah, kalau misalnya memang ada cara lain ya bisa kita titip sama teman-teman atau bisa fasilitasi seperti apa, ya kan? Ya, Bu. Ada, Bu. Yang penting cari aman dulu Pak Rizal. Siap, Bu, karena siap. Pengalaman saya kemarin Sigi 9 yang mengulang, Pak Rigi itu ada 4, dan apa namanya ini kota dengan Donggala ini belum pengumuman, tetapi kayaknya ada masing-masing ada 2 orang. Nah, semua terkendala dari sikap perilaku. Ya, saya sempat tadi dengar sepotong penyampaian Pak Arhan bahwa sikap perilaku itu sangat berpengaruh, dan memang terbukti pada saat ujian penentuan kelulusan kemarin, penentuan kelulusan itu ya bagaimana Widya Iswara itu memberikan nilai yang tertinggi di kolabjarnya, ya di kolabjarnya, tetapi pembentukan sikap perilakunya yang bermasalah itu juga berpengaruh. Yang saya berikan contoh ini misalnya di sini di Kabupaten Sigi, ada peserta yang pada saat beraktualisasi pemaparan dan semuanya itu dia masuk di peringkat 2. Tetapi karena setelah kita evaluasi sistem, kita cek kolabjarnya beberapa absen itu contreng merah. Nah, kemudian dari contreng merah itu kalau tidak salah ada 15 kali ya. Bukan dia tidak masuk, tapi lambat aja dia absen. Itu ternyata ditunda. Dan ada sendiri saya punya bimbingan, saya katakan bimbingan saya kota. Seharusnya menurut saya itu dia di peringkat 1. Karena kenapa? Yang dibuat rancangan aktualisasi itu adalah sistem pelayanan online penebangan pohon. Itu kalau kita lihat rananya kebetulan di Dinas Lingkungan Hidup dia golongan 2, tapi yang dia buat itu adalah rananya PIM 3 ya, rananya PIM 3. Jadi stakeholder itu sampai pemanfaatannya itu bisa dilihat dari komennya wali kota untuk memanfaatkan itu dan bisa diakses di online, itu luar biasa. Nah, namun karena sikap perilakunya bukan sikap perilaku dari dia membantah atau apa, tidak, tetapi absennya yang sering lambat. Biasa sudah belajar dia lupa, sehingga itu yang membuat juga penyelenggara dalam hal ini punya peluang di dalam melakukan itu, dalam memberikan punya peluang untuk menentukan peringkatnya di mana, kelulusannya wajar atau tidak. Nah, itu. Jadi saya sebagai coach dalam hal ini, teman-teman, walaupun nanti kita beraktualisasi itu tetap ada absen, tetap aktif dalam absennya. Kalau tidak salah tetap ada absen. Jadi jangan sampai teman-teman teledor atau lupa sehingga itu terabaikan. Karena begitu lambat Anda absen, walaupun absen berikutnya itu tercatatnya pasti contreng merah karena ada jam yang ditetapkan di situ. Jadi saya apresiasi Pak Rizal tadi pagi sudah mengingatkan teman-temannya jangan lupa absen. Ini itu luar biasa kerjasamanya. Karena kenapa? Dengan seperti itu saling mengingatkan. Itu sudah masuk kolaborasi, itu sudah masuk whole of government-nya. Jadi masuk ke pelayanan publiknya. Jadi bagaimana mindset kita itu masuk bersama dan keluar bersama. Itu sih sebenarnya kalau saya melihat kerjasamanya luar biasa. Oke, baik teman-teman. Ada lagi yang ingin disampaikan? Atau bisa saya random dulu menunjuk beberapa orang yang bisa memperlihatkan kepada saya hasil diskusi kita yang kemarin?
Siapa yang ingin jadi sukarelawan? Saya Bu, boleh saya Bu. Silakan, Dek. Ya Bu, izin share screen mungkin Bu. Boleh saya? Ya Bu, mohon izin Bu, ini saya sudah menyusun kemarin beberapa sesuai arahan dari Ibu. Oke. Jadi di latar belakang ini Bu, saya Ya. membuat konsep piramida terbalik. Cuma Oke, ini ujung-ujungnya masih ujung-ujungnya piramida Bu. Ya. Masih ujung-ujungnya piramida Bu. Jadi masih singkat padat. Ya, dan ya, nggak Bu. masalah. Ya, jadi di sini ada saya kaitkan undang-undang tentang guru dan dosen, di mana menyebutkan tentang tugas dan fungsi pendidik. Kemudian saya langsung ke bagian pertama, kondisi saat ini. Jadi kondisi situasi pandemi di Indonesia telah menemui titik terang dalam hal penanganan virus COVID-19. Hal ini ditandai dengan dihilangkannya pembelajaran jauh dan mulai diadakannya tatap muka terbatas di sekolah mulai Senin, Juni, September 2021 kemarin. Akan tetapi muncul berbagai masalah yang dialami peserta didik sebagai dampak pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan pengamatan peneliti selama menjalani profesi guru CPNS dan juga hasil diskusi dengan kepala sekolah sebagai mentor dalam rancangan aktualisasi ini, penulis mendapati beberapa kendala Bu, yaitu yang pertama, kurangnya perhatian peserta didik terhadap prokes. Yang kedua, kurangnya literasi. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan peserta didik terhadap permainan tradisional. Yang keempat, belum optimalnya media pembelajaran infokus yang ada di sekolah. Mau saya jelaskan semua Bu? Enggak usah. Kalau saya begini Pak Rizal, sebelum lanjut Pak Rizal, bisa nggak Pak Rizal itu tidak langsung ke kurangnya perhatian peserta dulu. Jadi jangan langsung kata negatifnya di situ, kondisi realnya langsung saja di situ kendala, yaitu bahwa secara umum bisa Anda simpulkan tidak? Maksudnya simpulkan, Anda tidak membuat poin-poin di situ. Jangan dulu membuat poin di situ, karena kan nanti otomatis dia pindah di APKL itu nanti. Ya, Bu. Jadi Anda secara umum saja, Anda secara gamblang menjelaskan bahwa beberapa masalah yang kami hadapi itu adalah sistem pembelajaran jarak jauh, bla 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 bla. Kemudian dampak dari pembelajaran jarak jauh ini kita melihat bahwa lemahnya siswa di dalam membaca. Nah, kurangnya literasi, bla 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 bla. Nah, gabung saja Pak Rizal, gabung saja. Baik Bu. Jangan langsung, walaupun ini sebenarnya mudah, tetapi kan kita mau menarik dari masalah yang kita jelaskan di latar belakang itu, kita tarik nanti di APKL. Ya Bu, baik. Ya toh? Ya, Bu, sudah siap, betul siap. Ini tinggal menggabungkan kalimat, kata sambungnya saja yang ada yang muncul. Kondisi yang diharapkan. Iya, kondisi. Ini ada kondisi yang diharapkan Bu. Coba jelaskan dulu kondisi yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan mulai dari atas Bu, mata pelajaran PJOK dalam proses kegiatan pembelajaran berbeda dengan mata pelajaran lainnya karena lebih sering melakukan praktek di luar kelas. Namun selama ini proses kegiatan belajar mengajar belum berjalan secara optimal dikarenakan yang menjadi guru mapel PJOK adalah kepala sekolah. Sementara sebelum lanjut, ini penjelasannya masuk di atas. Oh iya Bu. Ya, Anda pindahkan di atas penjelasan sebelum masalah-masalah tadi, Anda masukkan di situ mata pelatihan supaya langsung merujuk bahwa oh ini tugasnya Pak Rizal nih, ya kan? Ya, nah, kondisi yang diharapkan itu langsung Anda tarik itu bahwa kondisi yang diharapkan Anda ingin materi PJOK ini bla 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 kepada siswa, larinya ke situ. Ya, Bu. Ini Bu ada Bu, bagian terakhir Bu. Di bagian ujung-ujung piramidanya Bu. Jadi sebagai seorang guru,
kondisi yang diharapkan yaitu proses kegiatan belajar mengajar yang optimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Namun, untuk menghasilkan pembelajaran yang optimal tentunya harus ada dukungan dari sekolah untuk menyediakan sarana penunjang dalam kegiatan pembelajaran. Yes, cukup. Tidak hanya itu, guru dewasa ini sudah seharusnya untuk berpikir out of the box. Dalam hal ini mengandung makna membuat gagasan yang tidak biasa dan pemikiran yang mengandung inovasi. It's okay. Ya, Bu. Oke, olehnya itu penetapan isu dari masalah yang kami uraikan di atas, ya kan? Ya, Bu. Kami akan menetapkan beberapa isu. Nah, itu bahasanya di situ penetapan isu. Ya, Bu. Ini, Tidak Bu. usah kamu jelaskan lagi isu adalah, tidak usah. Ya, Bu, berarti langsung saja masuk. ya, Langsung saja dari berdasarkan uraian, ya, berdasarkan identifikasi beberapa isu yang ditemukan. Ya, maka ditemukan isu sebagai berikut A sampai D, begitu Bu ya. Oke. Nanti ini kita turunkan ke APKL kan, kalau Ya, Anda Bu. pakai alat analisisnya. Betul. Keren. Ini Bu, kita biar analisis APKL saya. Sedikit Di sini lagi Pak ada. Rizal. Sedikit Ya, lagi Bu. sebelum masuk Pak Rizal. Saya belum menemukan apa yang mengarahkan penguji nanti di kondisi saat ini lebih spesifik kepada pembelajaran tradisional itu tadi. Makanya ungkap alat tradisional itu tadi di kondisi di atas itu, di latar belakang atas sebelum masalah yang Anda temukan. Jadi misalnya contoh saya berikan. Di dalam pembelajaran PJOK salah satu yang menjadi poin adalah pengenalan tradisional tadi Pak, ya. Ya Bu, permainan tradisional. Permainan tradisional, tapi di dalam hubungkan di situ di dalam pembelajaran PJOK di kelas sekian, ya kan? Salah satu yang menjadi poin itu adalah memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk memahami tentang permainan tradisional dan ya kan. Namun kendala yang kami temukan itu beberapa hal bahwa permainan tradisional ini tidak dikenal dan tidak dipahami oleh siswa, dan kemungkinan besar ini nanti masuk ke analisis dampak. Kalau kemungkinan besar ini, kalau ini menjadi target, ini akan menjadi target yang akan kami bla bla bla. Nanti Pak Rizal tinggal itu aja. Di kondisi saat ini Bu ya? Di atas. Oh, di latar belakangnya Bu ya? Ya, di latar belakang itu. Ya, di PJOK tadi yang saya suruh tadi, kondisi saat ini situasi bukan di sini. Yang saya jelaskan tadi itu pindahkan ke atas. Yang mana tuh ya? Yang ini Bu, yang ini ya, COVID ini ya. Kondisi yang diharapkan ini Bu, ada guru ada kepala sekolah yang mengajar PJOK Bu. Ya, itu maksud saya itu. Nah, salah satu masukan di dalamnya bahwa di PJOK itu salah satu menjadi poin-poin yang harus dicapai di situ adalah pengenalan alat tradisional, dan itu alat tradisional itu salah satu bagian muatan di dalam pembelajaran PJOK gitu maksud saya. Coba masukkan di situ supaya kena nanti isunya dengan masalahnya yang di atas. Baik. Ya, karena kalau saya Pak Rizal ini ada agak belum kena gitu loh. Maksudnya kalau Anda tidak masukkan itu di atas itu di kondisi secara umumnya, ya, itu agak susah penguji tarik benang merahnya ke isunya nanti. Ya Bu, baik. Ya, oke. Ya, sip. Kalau saya it's okay. Yang penting teman-teman paham itu kerangkanya itu saya bisa arahkan. Ya Bu, baik. Oke, baik. Lanjut ke bawah. Ini tabel analisis APKL-nya Bu. Kemudian ada saya masukkan QSG lagi, tabel analisis isu. Oke. Di sini sudah saya giring untuk yang peringkat 1 itu adalah kurangnya pengetahuan peserta didik. Kemudian ke Fishbone Bu. Oke.
Nah, ini yang ke fishbone yang saya pahami dari coba. materi kemarin. Jadi ini fishbone Bu, apa kita akan jelaskan kembali atau cuma seperti ini Bu? Fishbone tidak usah begini saja karena isinya fishbone ini sebenarnya masuk di latar belakang. Oh iya. Baik. Jadi makanya kurang penyebabnya itu nanti kurang tertariknya, belum pembuatan alat. Jadi itu boleh, tidak usah dijelaskan lagi. Tetapi kalau kurangnya pengetahuan peserta didik terhadap permainan tradisional di SMP 1 Togeang, jangan kurangnya pengetahuan peserta didik. Kalau saya tetap dia tradisional, tapi lebih ke apa ya, kurangnya pengetahuan atau kurangnya pemahaman Bu atau ya lebih ke pemahaman ya, Bu. Walaupun pengetahuan dan pemahaman itu hampir sama tapi ada hakiki di dalamnya yang berbeda. Baik Ibu. Ya, Bu. Itu yang saya pikirkan. Kalau pengetahuan saya kayaknya secara umum, tapi pemahaman itu lebih ke individualnya seseorang. Jadi pemahaman peserta terhadap apakah dia pemahamannya tentang ini, ya kan? Nah, olehnya itu salah satunya harus analisis dampaknya nanti harus dijelaskan dampaknya jika. Coba turunkan. Ada analisis dampak nggak? Ada Bu. Oke. Ini Bu, analisa dampak isu. Jadi, coba baca dulu. Apabila isu kurangnya pengetahuan peserta didik terhadap permainan nasional tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada kondisi kesehatan dan kebugaran jasmani peserta didik yang akan semakin menurun akibat belum mengetahui manfaat penting dari permainan tradisional ini. Yang bisa mereka rasakan diantaranya manfaat peningkatan kebugaran jasmani dari unsur keseimbangan, daya otot, kecepatan, kelincahan, dan koordinasi akibat budaya yang malas bergerak, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget. Karena aktivitas permainan olahraga yang biasa mereka lakukan seperti bermain sepak bola, bola voli, dan sepak takraw akibat pandemi belum bisa dilaksanakan. Selain itu, dampak lainnya adalah akan terputusnya generasi yang mengetahui permainan tradisional dan tergerusnya identitas bangsa dan budaya nasional. Dalam hal ini, permainan tradisional yang lama-kelamaan akan hilang, Bu. Oke, setuju saya. Ya, Bu, baik. Lanjut. Ke tujuan, Bu. Oke. Jadi penyusunan tujuan sini, tujuan secara umumnya Bu adalah teraktualisasinya nilai profesi ASN Bu. Ini akan diputar dia, diputar. Tujuan khusus dulu. Tujuan khusus itu yang saya katakan tadi. Tujuan Anda angkat ini apa? Baru ke tujuan umumnya. Karena kita tidak melihat, sekali lagi saya katakan tadi bahwa bukan sebenarnya tujuan Anda tujuan Anda latsar, tapi tujuan Anda mengikuti dengan otomatis dia akan berpengaruh. Nah, tujuan meningkatkan inovasi, kreativitas. Bukan itu. Meningkatkan inovasi, kreativitas guru dan mendidik. Tujuannya Anda memperkenalkan kembali metode itu apa? Bu, agar mereka ini Bu bisa membuat, tidak hanya membuat, juga bisa memainkan kembali olahraga ini Bu. Jadi mereka bisa buat sendiri kayak gasing, misalkan bakyak, kemudian dan sebagainya Bu. Jadi makanya sini saya desain adalah meningkatkan kreativitas guru dan peserta didik. Jadi kita nanti sama-sama membuat seperti itu Bu. Tujuan meningkatkan inovasi, kreativitas guru, didik. Tidak terlalu menggigit sih kalau saya. Jadi tujuannya Anda mau, sebenarnya itu sudah betul, tapi belum pas betul. Jadi tujuannya yang Anda angkat itu paling tidak Anda ingin siswa itu lebih bagaimana dia penekanannya bisa lebih ke manfaat lebih ke kesehatannya, PJOK, masuk ke PJOK Pak sedikit. Ya Bu, baik Bu. Coba hubungkan tujuan Anda dengan adanya gasing ini lebih ke pemahaman siswa. Karena kita lebih ke pemahaman loh ya. Ya Bu, bagaimana pemahaman siswa tentang pentingnya permainan tradisional ini dengan bla bla bla,
kemudian lebih ke bagaimana kekuatan siswa itu bisa belajar dengan kondisi sehat, yaitu bisa menerima pembelajaran dengan keadaan fisik yang itu larinya ke situ, Pak. Ya, Bu, baik, Bu. Kemudian poin kedua itu ketiga boleh dengan membiasakan guru berinovasi di dalam bla 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 bla. Ya, Pak Rizal ya. Bu, baik, Bu. Oke, kemudian manfaatnya, Bu. Jadi manfaatnya bagi peserta didik menjadi stimulus untuk belajar lebih aktif dan kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan dengan konsep permainan tradisional gasing dan bakiak batok pelapor. Ya. Selalu hubungkan ke PJOK, Pak. Ya, Bu, baik, Bu. Kemudian yang kedua bagi ASN atau guru dapat belajar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan bisa berpikir out of the box dalam mengenai masalah yang dihadapi. Peserta didik sebagai wujud dari pelayanan publik. Kemudian bagi instansi memberikan kontribusi dalam mengembangkan kualitas seorang guru dan proses pembentukan proses dalam bentuk menerapkan nilai dasar ASN, Bu. Oke, sip. Bawahnya untuk kegiatan belum saya masukkan, Bu, tapi sudah ada rancangannya, Bu. Baik, nanti sudah dituangkan seperti itu. Jadi sampai di situ, masuk ke bab 2 nanti, Pak. Bab 2 berarti kalau sudah begini, Pak Rizal tinggal memoles sedikit. Memoles sedikit karena bab 2-nya kan sudah tinggal kopas dari dari modul-modul itu, ya kan, tinggal masukkan. Kemudian tinggal yang Anda buat itu tinggal kegiatan dan tahapannya dan masukkan nilai-nilai aneka di dalamnya. Ya, Bu. Berarti kalau saya sih tinggal memoles sedikit, ya. Siap. Oke. Baik, terima kasih Pak Rizal. Ya, Bu, makasih banyak, yang Bu. lain ada yang ingin ditanyakan tentang apa yang dipaparkan Pak Rizal? Ada yang sudah mendekati ini, mudah-mudahan ya. Ada yang lebih malah? Ya, oke, baik teman-teman. Yang jelas ini semua akan berproses. Kita masih ada waktu, jadi silakan menyusun saja dulu walaupun kita masih ada kesempatan 1 kali lagi Zoom. Ya, 1 kali lagi ya? Atau habis ya? Ini jadwal sudah habis kayaknya, Ibu. Sudah habis ya? Iya, baik, kalau sudah habis pembimbingan, saya tetap buka waktu untuk kalian. Kita lakukan pembimbingan di luar daripada jadwal. Yang jelas teman-teman ini silahkan menyusun saja dulu. Kalau sudah menyusun, hari Minggu juga boleh kita permantap, ya. Kalau perlu berapa jam itu sudah bisa selesai hari Minggu, itu agak longgar, teman-teman agak longgar. Dan saya juga tidak punya kegiatan untuk itu, untuk hari Minggu. Jadi teman-teman kita bisa manfaatkan. Paling tidak hari Senin itu sudah fix, teman-teman sudah kirim rancangannya, sudah boleh saya tanda tangan, baru saya kirim balik tanda tangan persetujuannya, baru saya kirim balik kepada kalian. Karena kalau tidak salah, saya lihat dulu ya. Tanggal 2 hari Minggu ya, boleh kita hari pembimbingan gimana kayaknya? Kamis. Oh, bukan ini.
Dan 24. Rabu. Kamis, Jumat. Oh, masih ada 1 kali deh. Iya Bu, tanggal 24. Bu. Iya, angkatan 24 hari Jumat. Masih ada 1 kali finishing. Diusahakan hari Jumat itu, kemudian kita siapkan waktu hari Minggu, karena ujiannya itu kalau tidak salah hari Kamis. Jadi finishing kita hari Minggu. Ya, finishing hari Minggu. Dan finishing itu kita coba lihat, baru hari Senin boleh kirim sudah laporannya, sudah boleh tanda tangan itu. Ya. Oke. Ibu, saya sedikit boleh, Ibu? Boleh deh. Saya tampilkan. Boleh, Tapi ini baru bagian latar belakang saja, Ibu. Boleh. Kita koreksi dari Ibu. Sudah kelihatan, Ibu? Belum. Oke. Jadi ini latar belakang yang saya susun, Ibu. Di sini saya pertama itu masih menjelaskan terkait dengan membaca itu sendiri, Bu. Oke. Dan juga saya di sini mengangkat ada 1 ahli yang menjelaskan terkait dengan membaca itu. Baru yang paragraf ketiganya ini saya jelaskan pada dasarnya kemampuan dan keterampilan membaca menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga kemampuan membaca harus dilatih sejak dini. Terus juga saya juga sudah menjelaskan di sini, namun pada kenyataan kegiatan membaca kurang disukai atau kurang dipahami anak-anak, khususnya siswa sekolah dasar yang pada dasarnya masih suka bermain, belum fokus dan memusatkan perhatian bahkan dalam satu kelas. Nah, ini saya sudah coba memberikan gambaran di kelas, Ibu, di tempat tugas. Sebentar saya telepon, saya mengajar sedikit. Ya, kasih Pak Fit ya. Salam. Ya, silakan Dek. Jadi di paragraf ketiga ini, Bu, saya juga sudah memberikan gambaran terkait dengan kondisi yang ada di tempat saya bertugas di kelas saya, Ibu. Di sini saya menjelaskan bahkan dalam satu kelas hanya sebagian kecil siswa yang dapat membaca secara lancar. Ditemukan juga fakta di lapangan pada kelas tingkat atas sekolah dasar terdapat siswa yang belum bisa membaca dan kurang lancar membaca. Apabila seorang siswa belum bisa membaca, siswa tersebut akan kesulitan dalam memahami pelajaran. Di samping itu, kegiatan membaca tidak hanya sekedar membaca sekilas saja, tetapi ya. Di sini yang kedua ada kondisi saat ini. Saya uraikan juga ini, Bu. Gambaran juga. Ini sudah bicara data. Iya. Oke, sudah. Terus di sini kondisi yang diharapkan. Baru sampai sini saya susun, Bu. Oke. Baik, sedikit saya tambahkan untuk Pak Gunawan, poin paragraf kedua itu Bapak Gunawan hilangkan aja yang itu. Yang mana, Ibu? Iya, para membaca merupakan keterampilan. Ya, hilangkan aja itu. Iya. Oke. Sudah cukup kalau bicara data ini sudah cukup menentukan datanya. Tapi Pak Gunawan tambahkan sedikit jangan langsung membaca langsung coba jelaskan sedikit Kabupaten Tojo Una secara umum atau tempat tugasnya Bapak itu terletak di misalnya dari lokasinya jaraknya dari sekian dari Kabupaten Tojo Una supaya menggambarkan bahwa kondisi realnya salah satu yang mempengaruhi itu adalah lingkungan. Oh iya, Bu, siap. Tinggal tambahkan di situ sebelum masuk membaca adalah
Oh kan? iya, siap. Nah, secara umum sedikit bahwa sekolah dasar bla 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 bla, ya kan? Iya. Terletak dari garis bla bla bla. Ini cerita secara geografis dulu. Ya, Oke, baru Bu, ya. masuk ke profil sekolahnya, baru masuk profil sekolahnya, misalnya SDN ini memiliki guru sekian, ya kan? Memiliki guru sekian. Kemudian siswanya sekian, ya kan, sekian. Nah, khusus misalnya di kelas Bapak yang Bapak bina itu ada beberapa siswa, dan beberapa siswa ini kami temukan bla 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 bla. Nah, secara umum saja begitu, Pak. Oh iya, Bu. Ya kan? Iya. Nah, itu sudah selalu saya arahkan seperti itu. Kenapa? Karena untuk memudahkan penguji paham mau arahnya kita ini kemana. Karena kalau tidak kita tahu arah, kita tidak arahkan, tidak giring penguji untuk paham ini, apa yang kita tulis itu agak susah dia nanti nangkap ide gagasannya kita itu seperti apa, isunya kita seperti apa. Jadi itu yang selalu saya arahkan kepada bimbingan saya, bukan mempersulit, bukan. Lebih baik susah di saat penyusunan, jangan susah pada saat di ujian. Ya? Iya, Bu, siap. Oke. Silakan nanti sistem penulisannya sebenarnya tidak ada format bakunya, tapi kalau bisa itu Bapak mengikuti format yang saya kirimkan ke kalian itu sistem penulisannya seperti itu. Iya, Bu. Oke. Ya, baik. makasih, Bu. Baik, makasih Pak Gunawan, tinggal lanjutkan supaya bisa terarah. Kalau penulisannya, penjelasan tugas-tugasnya itu penjelasan dari menarik masalahnya itu sudah sangat terarah itu, ya sudah sangat terarah. Nah, kemudian ini masih ada PR untuk teman-teman, usahakan pertemuan kita hari Jumat itu kita sudah lihat finalisasinya. Ini tadi Pak Rizal sudah, Pak Gunawan sudah, beberapa teman yang lain, diusahakan nanti kita juga lebih ke pemaparannya seperti ini nanti. Jadi masing-masing peserta itu nanti memaparkan sudah sampai di mana progresnya, ya sudah sampai di mana progresnya, bagaimana kegiatannya. Nah, dan kemudian kalau perlu nanti pertemuan itu saya hanya ingin mau melihat lagi bahwa nilai itu Anda masukkan ke tahapannya, ke tahapan kegiatan itu relevan tidak, itu. Karena kalau penulisan sudah untuk hari ini, tapi saya hanya ingin mau melihat nilai yang Anda tawarkan itu dengan tahap kegiatan yang Anda buat itu seperti apa. Jadi itu pembahasan kita nanti, ya. Jadi tidak ada lagi yang bilang belum selesai di rancangan. Yang jelas di tabel, yang jelas saya nanti di pertemuan hari Jumat itu harus ada, sudah fix lah, ya. Sudah fix. Tapi kalaupun misalnya di dalam penyusunan teman-teman nanti ada kendala-kendala yang dihadapi, silakan aktif di grup, ya. Silakan aktif grup. Manfaatkan grup supaya di situ grup kita bisa belajar. Satu masalah, satu yang bertanya, teman-teman yang lain bisa paham, oh ternyata seperti ini, supaya kita tidak bertanya berulang, menjawab berulang, seperti itu. Oke, teman-teman. Ya, Ibu boleh dibagikan tadi materinya Ibu itu? Oh iya, nanti saya kirim di grup. Saya kirim di grup, ya. Ya, makasih Bu, ya. Ya, saya coba dulu. Supaya bisa jadi referensi juga, contoh. Betul. Kemarin tidak sempat karena kita tidak ketemu di kelas sih, jadi langsung pembimbingan. Nah, nggak apa-apa. Nanti saya bagikan ke kalian. Saya langsung ya, saya kirim di grup. Saya kirim di WA aja. Saya buka dulu WhatsApp-nya. Ya. Pak Iksan, Pak Hendra, Ibu cantik yang dua ini, nanti tolong dilengkapi semuanya ya, supaya kita bisa terselesaikan semuanya. Ya Bu. Siap Bu. Masih di bab 1 Bu. Jangan terlalu lama start. Ya, jangan terlalu lama start. Biasanya kalau startnya lama itu lama juga dia nanti anunya.
Finish. Udah lama di finish. Oke, coba saya lihat. Kita punya grup. Namanya apa ya? Angkatan uji ya. Angkatan 24 kelompok 2. Soalnya banyak sekali ini. Banyak sekali grup Latsar di HP, jadi bingung yang mana nih. Oke, ini dia. Saya coba pembimbingan kedua. Masuk di sudah terkirim, masih putar-putar sih. Oke, baik teman-teman, ya, Ibu sudah kirim itu di grup, silakan ya. Kok nggak nampak. Oke. Kok nggak kelihatan? Ada masalah ya? Oke, baik adik-adik yang kami banggakan. Halo? Ya, Ibu. Masih dengar suara ya? Saya tidak Masih, lihat. Bu. Masih ya? Iya. Oh, coba nih kayaknya saya tidak nampak nih wajahnya. Kayaknya ada masalah. Ada masalah bagi saya. Masih jelas suaranya Ibu di sini. Iya, tapi gambar. Gambar kelihatan. Iya, Baiklah. kelihatan Ibu. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya tidak ada wajah kalian. Nah, nggak apa-apa lah ya. Baik, adik-adik yang kami banggakan, waktu kita juga kayaknya sudah habis. Iya. Nanti kita bisa